diharapkan bisa menambah pundi-pundi golnya dan meraih kemenangan bagi Bontang FC. Dan ini dia Fahri Husaini dengan Bontang FC-nya. Ya, kita melihat memang di sini pemain-pemain yang diturunkan oleh Fahri, pemain terbaik yang saat ini dimiliki oleh Bontang FC, dengan menaruh Nyek agak sedikit membingungkan. Kita lihat terusnya bermain sebagai pemain belakang. Sementara ini Daniel Rukito dengan Persib Bandungnya. Ya, cukup berani sekali. Kita lihat bagaimana di sini Daniel Rukito menurunkan dua pemain under 21 Persib Bandung, Agung Pribadi, dan juga di situ kita lihat bagaimana ada Dias Anggaputra dan mengistirahatkan Marcus Horizon. Tetap dengan Gonzales di depan, ditopang oleh Atep di belakang dan juga Off babak pertama, lanjutan Jarum Indonesia Super League, dan inilah dia kick off babak pertama. Kenji Adachihara tadi mencoba melakukan sebuah penyerangan dan kali ini bola dikuasai oleh Hamdi Hamzah. Kembali bermain dengan Ali Kadafi. Iqbal Samad. Bermain pelan para pemain dari tim Persib Bandung. Hilton Moreira beradu kecepatan dengan Arbadin. ya memang sangat berbeda. Kita lihat komposisi yang diturunkan oleh Daniel Rukito. Kita melihat pada saat bermain melawan Sriwijaya, 3 striker langsung diturunkan. Saya pikir formasi yang sedikit mengejutkan karena memang pada saat bermain di kandang lawan sekelas Sriwijaya, saya tidak habis pikir bahwa memang harus 3 striker yang diturunkan, Rendra. Sementara memang lini pertahanan pada saat itu memang sedikit rapuh dengan tidak adanya Maman Abdurrahman. Dan memang setelah Eka Ramdhani diturunkan barulah kelihatan suatu perubahan bagi tim Persib Bandung. Sardianata kembali kepada Ali Kadafi. Masih terjadi pergumulan di lapangan tengah. Iqbal Samad kembali bagi Bontang FC. Sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan tadi oleh Satoshi Otomo. Kenji Adachihara, masih sangat rapat pertahanan dari tim Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana usaha menyisir sektor kiri. Ya, kita di sini Rendra Markus menyaksikan rekan-rekannya bermain. Terlihat memang cara bermain anak-anak Bontang juga melalui sektor sayap. Karena barusan saja kita lihat bagaimana sektor bek kiri disisir, sehingga juga tadi Kenji mendapatkan peluang namun masih gagal. Atep kali ini berebut bola. Masih Atep, cukup cepat dia berikan bola ke tengah, masih kepada Christian Gonzalez. Berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari tim Bontang FC. Bontang FC mengalami kekalahan dalam pertandingan terakhirnya ketika mereka harus menyerah dari Persijap Jepara. Begitu juga dengan Persib Bandung, 2 tim yang terluka bertanding di malam hari ini dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Ada sebuah pelanggaran dari Iqbal Samad terhadap Atep. Bola tadi mengarah kepada Hilton Moreira dan ada Ali Kadafi. Kenji Adachihara. Sebuah bola cepat dari Arbadin. Eka Ramdhani. Kapten kesebelasan dan Pablo Frances harus memanaskan bangku cadangan terlebih dahulu setelah kehadiran Hilton Moreira. Nova Arianto. Kembali Hilton Moreira. Eka Ramdhani. Haryono. Nova Arianto. Langsung kita lihat bola mengarah menuju kepada penjaga gawang Edi Kurnia.
Ya, masih belum terlihat bagaimana permainan bola-bola pendek yang dimiliki oleh Persib Bandung, belum begitu keluar. Sementara Bontang FC pun juga masih mencari-cari performa terbaik bagi timnya. Ya, sangat menarik memang apa yang terjadi dalam tren Jarum Indonesia Super League di akhir hari ini, di mana banyak tim yang mulai mempercayakan para pemain mudanya masuk dalam 11 pemain utama. Ya, memang ini mau tidak mau memang harus sering dilakukan, Rendra, karena memang kalau kita yang mengharapkan suatu regenerasi yang cukup baik, ya paling tidak harus berani menurunkan pemain muda dengan komposisi juga yang tentunya kepada pemain senior sebagai pembimbing. Dan sini sudah mulai dilakukan oleh hampir banyak tim menurut saya. Dan ini suatu keputusan yang sangat baik tentunya. Sebuah tendangan yang cukup keras berusaha digapai oleh Kenji Adachihara tadi dari Cornelis Gedi. Sangat jelas tadi pembahasan kita bahwa memang minimnya gol yang dicetak oleh pemain depan Bontang FC, sehingga akhirnya juga secara drastis Fahri merubah tipikal seorang Nyek Nyobe yang tadi bermain sebagai defender dan sekarang lebih sering diturunkan bermain di tengah atau bukan ke depan. Nah, seperti sekarang kita lihat bagaimana Kadafi juga udah mulai naik Nyek Nyobe, agak sedikit kesulitan juga, Rendra. Ya. Sebuah strategi yang memang coba dilakukan oleh Fahri Husaini dengan melakukan eksperimen. Betul. Menaruh George Nyek Nyobe lebih ke depan dan Atep kali ini bermain di sektor sebelah kanan. Eka Ramdhani. Wow, sebuah pelanggaran dan kesempatan tentunya bagi Persib Bandung yang memiliki penendang-penendang andalan. Dilakukan oleh Cornelis Gedi, pemain yang bernama lengkap Cornelis Sergius Gedi. Iya, memang jelas kita bagaimana sepakan Gedi tadi terhadap kaki kiri dari Eka Ramdhani sangat jelas di depan mata wasit Armando Pribadi, sehingga memang ini kesempatan terbaik bagi Bandung di awal-awal babak pertama ini dari bola mati. Banyak pemain yang punya kualitas sangat baik, tentunya ada Eka, ada Eloko Gonzalez. Edi Kurnia sempat membela tim Persikabo Kabupaten Bogor dan sekarang menjadi bagian dari Bontang FC. Sebuah tendangan, ada dua pemain, Eka Ramdhani dan juga Hilton Morera, mengenai salah seorang pemain dari Bontang FC. Dan Hilton Morera kali ini hasil diamankan oleh Edi Kurnia. Ya, jajaran pemain cadangan bagi tim Persib Bandung, Isnan. Hampir tidak ada kualitas yang berbeda jauh antara pemain utama dan juga pemain cadangan di Persib Bandung. Ya, saya setuju, Rendra, karena memang kualitas pemain-pemain yang ada semua hampir sama, walaupun juga pemain yang memang berada dari usia 21-nya cukup baik juga kemampuannya. Saya juga sekedar mengingatkan kalau Persib Bandung adalah tim juara di ISL U21, di mana mereka berhasil menaklukkan Pelita Jaya di partai final. Ketika itu mereka menempatkan seorang Mundadi sebagai pemain terbaik. Dan Mundadi pun saat ini sudah masuk dalam tim senior dari Persib Bandung dan sedang melakukan seleksi untuk timnas U23 yang akan tampil di ajang SEA Games Jakarta Palembang di tahun ini. Kembali pergerakan Iqbal Samad. Langsung saja lah bantuan dari Sardianata. Bola daerah yang ditujukan kepada penyerang George Nyek Nyobe. Ini sangat menarik, memang kita bisa menyaksikan bagaimana George Nyek Nyobe bermain sebagai seorang penyerang. Ya, entah apa memang keputusan dari Fahri untuk memberikan kesempatan Nyek Nyobe bermain sebagai striker. Dan apakah mungkin ini diharapkan bahwa Nyek akan memenangkan duel-duel di udara, bola-bola di udara. Namun saya melihat dengan kecepatan dari Nyek Nyobe, tidak sepantasnya lah kalau menurut saya Nyek Nyobe dimainkan sebagai striker, karena memang dia tidak punya kecepatan sama sekali untuk beradu lari dengan pemain belakang dari Persib Bandung. Ya, suasana di stadion pun juga sangat baik ya. Kita bisa saksikan bagaimana kedua kelompok supporter berdampingan dengan damai dan juga memberikan Betul. support kepada tim kesayangannya. Dan juga sangat penuh suasana di stadion Mula Warman, Bontang, Kalimantan Timur ini.
Aidin Elmi tadi, masih Aidin Elmi. Langsung kembali berikan bola masih sangat hati-hati permainan dari kedua tim. Hilton Moreira. Belum ada tusukan-tusukan yang sangat berarti yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Serangan berikutnya kali ini dari Siswanto. Masih Siswanto beradu kecepatan, umpan ke dalam kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran dan atau juga Satoshi Otomo. Atep kali ini berikan bola kepada Dias Angga Putra atau Haryono. Kita saksikan memang formasi lapangan tengah dari Persib Bandung ini merupakan salah satu yang terbaik. Kita saksikan bagaimana ada Atep, Haryono, Eka Ramdhani dan juga Siswanto yang notabene adalah pemain masa depan tim nasional Indonesia. Juga ada Eka Ramdhani yang tampil di ajang Piala AFF. Kembali permainan dari Dias Angga Putra. Atep berada posisi offside. AW2 Mariono telah mengangkat bendera untuk Atep. Sebenarnya kedua tim juga hampir sama saja, Rendra. Kedua tim juga memiliki pemain muda yang sangat baik. Kita tahu juga bahwa Bontang FC mempunyai diklat mandaunya, Rendra, yang memang mereka membina pemain-pemain muda. Sehingga juga mungkin mereka tidak akan kehabisan stok pemain muda yang mereka miliki. Seperti contohnya adalah Arif Eka Putra. Betul. Ya, dua pemain tergeletak. Kita saksikan George Nyeknyobe. Wasit Armando Pribadi sudah memegang kartu kuning. Siapakah yang akan mendapatkan kartu kuning? Dan tampaknya adalah George Nyeknyobe harus mendapatkan kartu kuning. Ya, tadi kata memang Nyeknyobe seperti melakukan suatu tackling pada saat bola ada di udara. Dan mengenai kata Nova Arianto, memang agak keras tadi. Ya, kita sangat menarik melihat bagaimana Ali Kadafi berdiskusi dengan Armando Pribadi dan juga dengan kesahajaannya Armando Pribadi memberikan penjelasan kepada kapten kesebelasan Ali Kadafi. Ya, seperti hal inilah yang memang sangat kita harapkan terjadi, Rendra, bahwa komunikasi dua arah antara wasit dan pemain juga cukup terjalin dengan baik, sehingga memang pertandingan juga akan semakin enak kita lihat. Namun juga tentunya juga sikap seorang pengadil pun juga harus tetap dituntut profesionalismenya. George Nyeknyobe mendapatkan kartu kuning dan ini merupakan kartu kuning keempat yang ia terima di musim ini. Dan ia akan absen di pertandingan berikutnya bagi Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC. Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh George Nyeknyobe. Ya, cukup keras memang kita lihat pada saat Nova sudah berusaha untuk merebut bola, sapuan terjadi. Di mana pertandingan antara Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC pun akan disiarkan langsung oleh ANTV pada hari Rabu malam pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali kita lihat usaha melakukan syuting dari luar kotak penalti dari anak-anak Bontang FC untuk kedua kalinya. Kali ini Sardianata melakukan tendangan namun belum mengarah ke gawang. Dan satu indikasi positif tentunya, bermain di kandang sendiri dan mereka harus lebih memperbanyak melakukan syuting dari jarak jauh. Ya, ini juga sangat menarik kalau kita bicarakan seorang Isnan Ali dan juga Sahril Ishak yang juga harus berada di bench di era Daniel Rukito. Ya, memang gimana pun juga, Rendra, keputusan dari pelatih ya sangat mutlak. Pelatih lah yang bisa menentukan bagaimana kondisi dari setiap pemainnya dan juga kemungkinan bagaimana strategi yang akan diturunkan. Dan memang sangat disayangkan pada saat juga pertama sekali Isnan bermain untuk Persib Bandung, kesempatan untuk bermain sebagai pemain inti sangat jarang sekali didapat. Atep kali ini kembali ke belakang para pemain dari Persib Bandung. Agung Pribadi tadi maksudnya kepada Christian Gonzalez. Datang bantuan yang coba dilakukan oleh Dias Angga Putra. Covering yang dilakukan oleh Haryono dan Ali Kadafi kali ini. Sebuah umpan yang sangat baik kepada Satoshi Otomo. Masih ada Maman Abdurrahman yang melakukan intercept. Belum meninggalkan lapangan permainan. Dan sebuah sliding tackle yang dilakukan oleh Iqbal Samad. Dias Angga Putra. Haryono. Kembali kali ini Dias.
sekali memang posisi dari Hilton Moreira untuk menyambut sebuah umpan yang dilakukan oleh Dias Angga Putra. Cornelius Gedi, Sardianata, Handi Hamzah, Iqbal Samad. Bukan sebuah pelanggaran. Bola daerah yang kali ini lebih dekat kepada Dias Angga Putra. Kembali ke Atep. Masih Atep kali ini. Masih sangat sulit kedua tim. Ya memang kita lihat hampir sama cara bermain dari kedua tim. Apabila mereka melakukan penyerangan tidak begitu terlalu beresiko, terlalu jauh lini kedua untuk maju hingga memasuki daerah kotak berbahaya dari tim lainnya. Ini merupakan suatu strategi bahwa mereka tidak berharap akan mendapatkan counter attack yang begitu cepat, Rendra, sehingga mereka akan menjaga bagaimana tempo permainan. Bondong FC adalah tim yang juga sudah eksis semenjak era Galatama dan bahkan mereka pernah menjadi runner up sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 90 dan juga tahun 91. Eka Ramdhani, Hilton Moreira, kembali ke belakang Agung Pribadi, langsung mengarah maksudnya menuju pergerakan dilakukan oleh Atep. Penjaga gawang Cecep Supriyatna, satu kesempatan tentunya tampil sebagai starter di tim Persib Bandung. Setelah cukup lama mengabdi kepada Persib Bandung dan ini untuk kali pertama dalam musim ini Cecep tampil sebagai starter. Pemain yang selama ini hanya berada di bangku cadangan dalam 6 kali pertandingan yang sudah dilalui oleh Persib Bandung menurut klasemen baru dari Jarum Indonesia Super League. Siswanto, Atep kali ini sebuah kerjasama yang sangat baik diperagakan oleh Persib Bandung. Pelan-pelan Persib Bandung mulai menemukan irama permainan. Ya, satu crossing yang sangat berkelas. Kerjasama antara Siswanto dan juga Atep di sektor sebelah kanan sangat menjanjikan tentunya. Kita lihat bagaimana crossing yang begitu baik berada di belakang penjagaan dari pemain Bontang FC dan heading dalam satu kesempatan dilakukan, namun kita lihat Edi Kurnia masih mampu mempersempit ruang terciptanya gol sehingga memang dia mampu untuk mendapatkan bola tadi. Kembali mentah peluang terbaik di awal babak pertama ini. Lebar ke dalam kali ini bagi Bontang FC. Cornelius Gedi, Satoshi Otomo, Iqbal Samad kali ini bagi Bontang FC. Masih Iqbal Samad menuju pergerakan yang dilakukan oleh Kenji ada Chihara. Masih ada pengamanan yang dilakukan oleh Agung Pribadi. Dias Angga Putra, Haryono kali ini bagi Persib Bandung. Sebuah tarikan kepada Christian Gonzalez yang musim ini sudah mencetak 3 gol, di mana gol yang Christian Gonzalez cetak sebanyak 3
Itu dilakukan secara berurutan ketika mereka bermain imbang menghadapi Persela Lamongan dan juga ketika mereka mengalami kekalahan dari Delta Sidoarjo. Salah seorang pemain muda, Arbadin, masih berusia 20 tahun. Dan wajah dari Marcus Harrison, penjaga utama tim nasional Indonesia, yang masih harus berada di bench. Arbadin kembali. Kecap Supriyatna. Dan Sardianata. Ya, masih baik kita lihat bagaimana penempatan posisi dari Cecep tadi. Memang tidak terlalu banyak pemain yang punya karakter sebagai playmaker di tim Bontang FC. Di situ memang Kadafi lah yang lebih diharapkan. Namun memang kita melihat kolektivitas lebih dituntut oleh Fahri Usani kepada setiap pemainnya untuk bisa memberikan kontribusi kepada striker-striker. Namun memang sejauh ini Rendra belum begitu kelihatan bola-bola matang yang diberikan kepada striker. Dan memang menurut saya sangat minim pergerakan dari kedua striker karena memang salah seorangnya adalah bukan pemain striker seharusnya dimainkan. Dan di sini bagaimana Kenji bergerak tidak begitu dominan, tidak begitu maksimal, dan sementara Gedi yang bermain di belakang kedua striker lebih banyak bergerak seperti pemain free ke kiri dan ke kanan yang membuka ruang gerak bagi kedua tim atau kedua pemain ini. Ya, Bontang FC di awal musim memang sempat mendapatkan penyerang Julius Akosa untuk menggantikan peran dari Aldo Barreto. Tetapi Julius Akosa tampaknya belum bisa memberikan penampilan terbaiknya bagi Bontang FC, dan inilah dia yang membuat salah satu eksperimen yang cukup fenomenal yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini dengan menempatkan George Nyeknyobe di depan. Sebuah serangan kali ini dari Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi. Cukup kosong. Satoshi Otomo. Wow, berada dalam posisi offside Satoshi Otomo. Iya, sayang sekali bagaimana kita lihat suatu serangan balik atau counter yang sangat cepat namun diakhiri dengan posisi offside dari Satoshi. Kembali mentah sampai peluang tadi terbuka, Rendra, pada saat Satoshi akan melakukan crossing ke tengah. Novarianto. Maman Abdurrahman. Dias Angga Putra. Eka Ramdhani. Kembali Dias Angga Putra berusia 21 tahun. Haryono kali ini. Eka Ramdhani. Awalan dari Iqbal Samad terhadap Eka Ramdhani. Ya, kita lihat bagaimana emosionalnya Kenji karena umpan atau passing yang diberikan tadi oleh Ali Kadafi tidak begitu baik. Memang minim sekali kita lihat bagaimana Kenji tidak begitu banyak mendapatkan bola, Indra. Seperti tadi saya katakan bahwa memang peran Kenji tidak begitu maksimal karena memang tidak ada ya pasukan-pasukan bola kepada dirinya.
mundur cukup jauh memang seorang Kenji Adachihara. Yang di musim lalu juga tampil begitu baik bersama dengan Aldo Barreto, bahkan mereka bisa saling mengisi. Ya, Sehingga dua-duanya mampu mencetak gol dalam kondisi double digit. kita lihat bagaimana Ebol sedikit tersenyum tadi. Pada saat bermain melawan Sriwijaya, ban kapten harus diberikan kepada Atep dan akhirnya kembali kepada lengan seorang Eka Ramdhani yang memang lebih mempunyai karakter di tengah bagi tim Persib Bandung. Atep kali ini. Siswanto kembali kepada Atep. Datang membantu Haryono. Hasil dipatahkan kembali oleh Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi. Berikan kepada atau Cornelius Gedi. Langsung menuju kepada George Nyeknyobe. Christian Gonzalez. Dias Angga Putra. Yang baru memiliki 1 kali caps bersama dengan Persib Bandung ketika mereka mengalahkan atau mereka dikalahkan oleh Sriwijaya FC. Agung Pribadi balik kepada Maman Abdurrahman. Musim lalu Bontang FC berada di peringkat 11 di klasemen akhir dari Jarum Indonesia Super League 2009. Tendangan bebas bagi Bontang FC. Handi Hamzah tadi. Eka Ramdhani. Langsung bola menuju kepada Hilton Moreira. Atep dan juga Hilton Moreira yang sempat mengalami cedera cukup panjang. Handi Hamzah. Maksudnya tadi kepada Kenji Adachihara. Ada Agung Pribadi. Dan kali ini boleh kasih oleh Hilton Moreira. Dibayang-bayangi oleh Aidin Elmi. Masih kali ini pergerakan dilakukan oleh Dias Angga Putra. Penampilan dari Aidan Elmi. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Tinju bola tadi oleh Edi Kurnia. Masih Haryono kali ini. Atep. Balik kepada Dias Angga Putra. Hasil diamankan oleh Satoshi Otomo. Kembali sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini perlahan-lahan second line dari Persib pun udah mulai berani untuk lebih mendekat ke kotak penalti dan kita lihat peluang atau kesempatan tadi dimiliki oleh Hilton. Novarianto mendapat pengawalan dari George Nyeknyobe. Kembali ditinju bola oleh Edi Kurnia. Haryono kali ini. Masih Haryono. Lempar ke dalam untuk Persib Bandung. Serangan dari Sardianata bagi Bontang FC. Mudah saja dipatahkan oleh Siswanto.
Satoshi Otomo, masih Satoshi Otomo. Langsung mengarah kepada Kenji Adachihara. George Jeknyobe. Sebuah percobaan tendangan yang masih mengenai salah seorang pemain dari Persib Bandung. Ali Kadafi kali ini. Agung Pribadi. Handi Hamzah. Sardianata. Aidin Elmi. Iqbal Samad. Bali Iqbal Samad. Agung Pribadi. Handball. Sardianata. Ya, memang tugasnya sangat berat bagi Sardianata bermain sebagai gelandang bertahan. Dia harus bisa memutus serangan dari lini kedua, dari lini tengah Persib Bandung. Wow, Elton Moreira. Pelanggaran. Nah, bebas kali ini bagi Persib Bandung. ya cukup keras tadi bagaimana Hamdi Hamzah melakukan tackling. Ya, di sini tidak mengenai bola, justru malah mengenai kaki dari Hilton. Diharapkan Atep di sini mampu untuk mendistribusikan bola dengan baik kepada pemain-pemain yang ada dalam kotak penalti. Paling tidak, atau Eka kita lihat di sini yang akan mengambil. Paling tidak di sini terbuka peluang untuk bisa mencetak gol. Wow. Sebuah serangan balik kali ini cukup cepat dilakukan oleh Bontang FC. Sayang sekali kita saksikan kesempatan dari Bontang FC tadi. Ya, cukup cepat tadi kita bagaimana counter attack dari anak-anak Bontang. Namun di sini ya bagaimana memang ada sedikit tackling dari Maman, namun tidak begitu bermaksud untuk mengenai kaki. Dan kita lihat di sini justru malah Gedi memang agak sedikit terpleset dan akhirnya mengenai kaki dari Maman, sehingga juga memang wasit Armando Pribadi tidak memberikan pelanggaran karena yang menilai ini bukan suatu pelanggaran professional foul. Ya, ini merupakan salah satu pemandangan yang cukup baik tentunya kita saksikan. Menggunakan card untuk mengangkat pemain yang mulai cedera. Salah satu standar internasional memang sudah diterapkan oleh Stadion Mula Warman dalam meninggalkan Jarum Indonesia Super League. Paling tidak terlalu banyak membuang waktu di lapangan, Reda, apabila menghadapi pemain yang cedera. Maman Abdurrahman, Eka Ramdhani, Agung Pribadi, maksudnya berikan bola kepada Atep. Fahri Husaini, Wildan Syah dan juga Ihsan Ali. Di pertemuan musim lalu, kedua tim juga bermain di stadion ini, Stadion Mula Warman, di mana ketika itu Bontang FC mengalami kekalahan 0-2 dari Persib Bandung dan gol dicetak oleh Christian Gonzalez dan juga Eka Ramdhani. Dan Christian Gonzalez selalu mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhirnya apabila bertemu dengan Bontang FC, dan akankah ia terus memperpanjang rekornya?
usaha dari Eka untuk melakukan tendangan namun masih jauh, masih tinggi sekali. Belum begitu banyak kita lihat tanda peluang demi peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Bola lebih banyak dimainkan di sektor tengah dan lebih sering terputus, sehingga memang minim sekali peluang dan memang tempo pun yang dimainkan tidak begitu cepat. Oh, ya, wasit menghentikan pertandingan. Seorang pemain dari Persib Bandung masih tergeletak dalam perebutan bola. Siswanto tampaknya bertabrakan tadi dengan Cornelius Gedi dalam perebutan bola. oh, ya cukup keras tadi memang kita lihat di sini. Ya, bahkan tidak ada mengenai bola sama sekali kedua pemain dan memang ya ada gerakan tangan dari Gedi. Inilah memang yang diprotes tadi oleh Siswanto bahwa menyatakan Gedi menggunakan sikut, namun tidak demikian dengan keputusan wasit Armando Pribadi. Bola fair play yang dilakukan tadi oleh kapten belasan Ali Kadafi. Kembali Agung Pribadi dari Persib Bandung. Nova Arianto berikan bola daerah kepada Dias Angga Putra. Duel kali ini dengan Satoshi Otomo. Cukup tenang Satoshi Otomo. Permainan yang coba dibangun oleh para pemain dari Bontang FC. George Nyobe, Iqbal Samad. Maman Abdurrahman, Eka Ramdhani. Pemain sudah tampil 382 menit bagi Persib Bandung musim ini. Sudah mencetak 1 gol. Ya, tampak kita saksikan ada Eka Hera yang sedang melakukan pemanasan. Ya, lagi-lagi pemain muda yang dipersiapkan untuk diturunkan. Tidak mau mengambil risiko, Iqbal Samad langsung membuang bola. Elton Moreira, pelanggaran. Ya, Satoshi pun harus jauh turun ke bawah untuk melakukan defense. Tendangan bebas kali ini. Novarianto pun juga sudah maju. Lakukan oleh Eka Ramdhani, mengarah langsung ke arah gawang. Masih belum membahayakan bagi gawang Edi Kurnia. Tendangan yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ya, cukup menarik memang kelihatan dari inisiatif Eka tadi seperti ingin melakukan crossing kepada rekannya, namun dia mengambil keputusan untuk melakukan langsung tendangan ke arah gawang. Dan memang melihat posisi tadi juga dari Edi Kurnia yang tidak begitu baik, namun memang sayang tendangan tidak mengarah ke gawang. Ya, Bontang FC menjadi satu-satunya tim di Jarum Indonesia Super League saat ini yang belum meraih kemenangan karena melalui klasemen baru. Kemenangannya atas Persema Malang harus dihapuskan. Ya, mereka saat ini baru meraih 1 hasil seri. Ya. Sardianata digantikan oleh Eka Hera. Ini sangat menarik tentunya melihat
Sebuah perubahan yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini. Ya, tidak jelas memang dengan kondisi dari Sardinata apakah memang cedera atau memang menurut dari Fahri tidak begitu maksimal berperan di lapangan. Eka Hera juga salah seorang pemain muda yang masih berusia 22 tahun. Betul. Dan Siswanto kali ini cukup peluang bagi dan kita saksikan Hilton Moreira gagal memanfaatkan peluang yang didapatkannya. Ya, kita lihat bagaimana begitu emosionalnya Hilton terhadap Siswanto. Dia mengharapkan crossing yang diberikan, justru malah memang eksekusi langsung ke gawang dilakukan oleh Siswanto, memang dengan sudut yang sangat sempit, Rendra. Sedikit kaget dia memang sebenarnya karena bola mengarah ke kakinya. Ekspresi dari seorang Hilton Moreira. Betul. Peluang yang sangat baik tadi sebenarnya. Dias Anggaputra kali ini, masih Dias Anggaputra. Dikawal ketat oleh Aidin Elmi, berhasil direbut oleh Aidin Elmi. Satoshi Otomo. Serangan dari Persib Bandung. Haryono berikan bola kali ini kepada Atep. Berhasil intercept tadi, Trubus menuju Atep. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana cover anak-anak dari Bontang FC untuk menutup Trubus dari Eka tadi. Dias Anggaputra yang cukup bermain baik di babak pertama ini. Sebuah percobaan tendangan yang dilepaskan tadi. Ya, Cecep Supriyatna masih belum terbukti di pertandingan ini, masih belum ada peluang-peluang yang membahayakan gawangnya. Betul. Maman Abdurrahman. Iya, baik sekali Rendra, kita bagaimana Edi Kurnia yang sudah bisa membaca situasi. Sebenarnya tadi bagus sekali ya heading bagaimana Hilton mengarahkan kepada Eloko Gonzalez. Namun lebih cepat Edi Kurnia untuk menyelamatkan atau membuang bola. Kedua tim masih sama-sama sangat sulit begitu mereka masuk ke daerah pertahanan lawan. Dan Christian Gonzalez kali ini masih Christian Gonzalez. Memasuki menit terakhir di waktu normal, Jarum Indonesia Super League, Bontang FC menghadapi Persib Bandung dari Stadion Mula Warman di Bontang, Kalimantan Timur. Eka Hera. Bali Eka Hera. Ya, di
sini memang jelas terlihat Rendra bagaimana jam terbang memang sangat-sangat berperan. Memang pemain muda memang diberikan kesempatan bermain untuk bisa memiliki jam terbang yang banyak, dan di sini Kehera belum begitu berperan sangat baik. Ya, 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Laga antara Bontang FC menghadapi Persib Bandung dan Ali Kadafi juga Haryono. Aidin Elmi mengawal ketat Christian Gonzalez. Hilton Moreira, Satoshi Otomo, Aidin Elmi kali ini, Bontang FC, Ali atau juga ya Ali Kadafi, dan sebuah percobaan kembali dilepaskan oleh para pemain Persib Bandung melalui Haryono. Badin, lemparan ke dalam kali ini bagi Bontang FC. Cornelius Gedi, Ali Kadafi, dan masih ada peluang kali ini dari Satoshi Otomo, dan masih Satoshi Otomo. Peluang yang didapatkan oleh Bontang FC masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain asal Jepang Satoshi Otomo. Ya, itulah satu-satunya crossing yang diarahkan kepada Kenji di babak pertama ini, dan memang belum begitu berhasil Kenji untuk melakukan sundulan tadi. Babak pertama telah usai, pertandingan antara Bontang FC menghadapi Persib Bandung. Skor masih sama kuat 0-0. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.